Selamat pagi sahabat-sahabat pelita kasih. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani dan berkah dalam. Kembali sahabat-sahabat berjumpa di dalam program renungan pelita kasih. Hari ini hari Jumat. Saya awali dengan sebuah pantun kecil. Membeli tomat jumlahnya 4. Selamat hari Jumat, sehat walafiat dan berlimpah berkat. Sahabat-sahabat pelita kasih, hari ini kita merenungkan Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 19 yang berkisah tentang pemilihan atau panggilan ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 murid. Sahabat-sahabat hafal siapa nama itu? Kalau tidak hafal silahkan membaca di dalam teksnya. Tetapi intinya adalah dari panggilan itu apa yang bisa kita petik. Dari ke-12 rasul itu dikatakan yang terakhir ada yang bernama Yudas Iskariot, yang kita tahu kisahnya nanti. Dia itu mengkhianati Tuhan, dan juga kisah akhir hidupnya diceritakan amat tragis. Apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Yang pertama, kalau kita melihat ke-12 rasul yang dipilih oleh Tuhan, itu bukan dari kalangan para ahli Taurat, bukan dari kalangan para cerdik pandai, bukan kalangan dari pemuka agama atau anak dari para pemuka agama, orang-orang yang terpandang waktu itu. Mereka semua adalah para nelayan yang boleh kita sebut sebagai nelayan yang sederhana, dan tidak dikisahkan bahwa mereka itu menguasai dalam ilmu agama, apalagi menguasai hukum Taurat. Yang kedua, dari ke-12 rasul itu ada seorang yang akhirnya nanti tidak setia kepada Tuhan, mengkhianati Tuhan, yang bernama Yudas Iskariot. Ada yang bertanya, mengapa Yudas sampai mengkhianatinya? Apakah Tuhan salah dalam memilih rasul? Atau Tuhan salah dalam mendidik Yudas Iskariot? Jawabnya tentu bukan itu. Tapi jawabnya adalah menanggapi panggilan Tuhan adalah sebuah tanggapan pribadi, kesediaan pribadi, kesediaan diri. Maka ketika dia menanggapinya dengan penuh setia, itu adalah kesanggupan dirinya bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan panggilannya yang dilakukan oleh ke-11 murid yang lainnya. Sedangkan Yudas nyatanya dia memilih cara lain di dalam menanggapi panggilan Tuhan, yakni memilih berkhianat atau memilih tidak setia. Itu adalah pilihan kehendak pribadi Yudas. Dari kisah itu mengatakan bahwa memang dari murid-murid yang dipilih oleh Tuhan atau dari orang-orang yang berniat menanggapi panggilan Tuhan, ternyata ada yang gagal. Tidak semua murid itu sempurna. Mari kita mencoba untuk menerapkan itu di dalam hidup kita masing-masing. Dengan dibaptis, sahabat-sahabat semua sesungguhnya telah dipanggil menjadi murid-murid dan rasul-rasul Tuhan tanpa kecuali. Apalagi dengan pengutusan yang namanya sakramen Krisma. Ketika sahabat dibaptis, maka ditarik menjadi warga kerajaan Allah, menjadi bagian dari murid-murid Tuhan. Walaupun panggilan itu juga bermakna diutus. Kalau para murid diutus untuk menyertai Tuhan kemanapun Tuhan itu mewartakan kabar gembira. Tetapi ada peristiwa yang lebih menegaskan lagi adalah ketika kita menerima sakramen Krisma.
Atau dulu orang mengatakan sakramen penguatan atau sakramen pendewasaan. Orang-orang yang boleh menyelesaikan krisma adalah orang yang dianggap telah dewasa atau telah memiliki kesanggupan bukan hanya masuk ke dalam lingkaran murid Tuhan, tapi siap untuk diutus keluar atau bersaksi. Tentu bersaksi mengenai kebaikan, bersaksi mengenai karya-karya kasih Tuhan, dan bersaksi itu lebih-lebih bukan hanya dengan kata-kata, tapi lebih dengan perbuatan yang nyata. Maka kisah panggilan ke-12 murid ini mengingatkan kita semua akan kisah panggilan kita masing-masing. Ada yang mendapat karunia panggilan khusus setelah dibaptis, setelah menerima krisma dan seterusnya. Maka ada yang terpanggil menanggapi sebagai imam, bruder, suster, frater, dan lain-lainnya. Dalam berbagai macam jenisnya, ada pertapa dan lain-lainnya. Ini adalah disebut sebagai panggilan khusus atau karunia khusus, karena tidak semua orang bisa atau mau dan mampu untuk menanggapi panggilannya. Maka kesempatan pagi ini mari kita gunakan saat untuk menegaskan kembali tugas dan panggilan kita. Mari kita pun semoga kita selalu lapar dan haus untuk melakukan kebaikan, untuk menjalankan tugas dan perutusan Tuhan melalui panggilan hidup kita masing-masing. Semangat pagi, selamat mengawali hari, dan mari kita tegaskan kembali, kita nyatakan kembali kesediaan dan kesanggupan serta perwujudan tanggung jawab dari panggilan hidup kita masing-masing. Siapapun itu yang telah terpanggil menjadi pengikut Yesus, memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yakni mewartakan kebaikan dan bersaksi tentang kebaikan untuk sesama. Selamat pagi, salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Saya Romo Stefanus Raharjo dari Teras Pastoran Paroki Santo Crispus Banyu Tumpang di Sawangan, Magelang ini mengucapkan selamat menapaki hari. Semoga kita pun bisa berbagi berkat di hari Jumat ini, berkah dalam.